Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut perjalanan yuk menuju ke arah Bandung ya. Tapi sebelum ke Bandung, kita akan menuju ke Museum BRI dulu teman-teman ya. Pengen lihat nih, istri saya pengen lihat Museum BRI gitu. Rencananya sih paling cuman ke situ aja ya. Ke Baturaden nggak jadi Kang, sepertinya tidak, karena semua sepakat bahwa Baturaden dengan Lembang hampir sama. Jadi maksudnya ya kurang lebih begitulah gitu. Dan saya juga udah beberapa kali juga ke Baturaden, dan yang paling penting adalah kemungkinan besar di sana penuh, karena lihat di Google Maps juga tadi tulisannya rata-rata tempat wisata itu busier than usual. Nah kalau udah ada tulisan begitu, tandanya adalah penuh ya teman-teman. Jadi buat kalian yang menantikan Baturaden dong, nah kalian bisa nonton di ini teman-teman ya. Awas Bu, lihat-lihat sana Bu. Nah hati-hati, takutnya dia nyebrang, ada mobil dari sana. Nah yang pengen lihat Baturaden, kalian bisa main ke ini ya teman-teman, bisa main ke ini kanan kan ya. Kalian bisa ini teman-teman, lurus. Kalian bisa main ke video saya di Wonder Journey ke 10, terus Wonder Journey ke berapa ya, banyak kok. Saya Baturaden tuh ada 3 Wonder Journey yang saya ke Baturaden ya teman-teman gitu. Wonder Journey 4, Wonder Journey 7 apa 8, terus 10 teman-teman ya. Jadi cukup banyak kok video saya di Baturaden gitu. Oke, sekarang kita mau menuju ke Museum BRI dulu. Ini kita pas ada di perempatannya Aston teman-teman. Perempatan Aston, oh namanya Simpang Gor Satria. Kalau saya nyebutnya perempatan Aston ini biasanya. Yuk kita lanjut ke Museum BRI. Nanti kita lihat teman-teman ya, di Museum BRI ada apa aja. Nah ini teman-teman salah satu jalan yang cukup menyenangkan di Purwokerto ya, karena adem, banyak pohonnya. Ini saya waktu itu pernah yang pertama kali ke Purwokerto, jalan-jalan lewat, oh ini Java Heritage nih hotel paling mahal di Purwokerto nih teman-teman. Ini di sini ya. Simpang Karang Kobar, Kecamatan Purwokerto Timur teman-teman. Oh ini Sokanegara kelurahannya, Kecamatan Purwokerto Timur. Jadi buat kalian yang belum tahu teman-teman, Purwokerto ini bukan kota ya, tapi hanyalah kecamatan ya. Jadi Purwokerto ini adalah kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas. Jadi nama kabupatennya itu Kabupaten Banyumas, dan Purwokerto itu adalah salah satu kecamatan yang ada di dalam Kabupaten Banyumas. Tapi memang pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas itu semuanya ada di Purwokerto ya teman-teman gitu. Jadi bisa dibilang Purwokerto ini adalah ibu kotanya dari Kabupaten Banyumas ya. Kalau Bandung itu kan kayak Kabupaten Bandung itu ibu kotanya ada di Soreang ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi jangan salah kaprah teman-teman, Purwokerto bukanlah kota, Purwokerto itu kecamatan. Tapi sebenarnya dulu ya teman-teman, sebelum dia melebur dengan Kabupaten Banyumas, Purwokerto ini memang dulunya adalah kota administratif teman-teman. Gitu, memang dia sempat jadi kota, tapi akhirnya dia melebur lagi, masuk lagi ke dalam Kabupaten Banyumas. Gitu, tahun berapa ya? Kalau nggak salah tahun 2004 ya, kalau nggak salah, lupa lah, pokoknya tahun 2000-an deh gitu ya teman-teman. Museum BRI nya masih renov, wah ternyata belum selesai, adanya Bank BRI. Jadi museumnya masih renovasi ya, jadi sayang sekali kita belum bisa main ke museum Bank BRI deh. Ya udah nggak apa-apa, nanti next time berarti kita emang disuruh kemari lagi teman-teman gitu, nggak apa-apa. Jadi nanti paling kita kapan-kapan kalau museumnya udah jadi, sepertinya akan jadi jauh lebih bagus ya museumnya. Ya udah, kita muter-muter dulu di Purwokerto sekali, habis itu kita ini lagi menuju ke arah Tegal Aji Barang ya teman-teman. Kita akan lewat tol
kita akan makan siang di Sate Cempek Lemu Tegal, rencananya begitu. Semoga tidak terlalu ramai. Nah, ini adalah alun-alun Purwokerto nih teman-teman. Di depan kita tawaf perpisahan dulu teman-teman ya, tawaf wada sama Puerto Rico. Semoga nanti kita bisa kembali lagi ke kota yang menyenangkan ini. Oke. Sekarang kita ada di daerah Karanglewas ya teman-teman, menuju ke arah Aji Barang buat menuju ke gerbang tol Slawi Tegal. Nah, jadi nanti kita akan makan di dekat exit tol Slawi Tegal ya teman-teman. Jadi sate cempek lemu yang biasa kita makan kalau ke Tegal itu ternyata ada di dekat situ, yang dekat exit tolnya. Jadi kita nggak usah masuk ke dalam kota Tegalnya gitu. Nih agak gimana ya rasanya, biasa kalau lewat sini kan kita naik motor ya teman-teman selalu ya gitu. Tiap pulang kan saya selalu lewat jalan alternatif yang hutan itu ya. Di Wonder Journey kemarin saya sama Kang Adit juga kan lewat jalur ini ya. Terus kita akan nanti biasanya nongol-nongol itu di Lumbir teman-teman ya. Nah, di lewat jalur alternatif yang lewat hutan itu, nah biasanya itu kan kita lewat sini tuh naik motor nanti sampai Aji Barang ya. Tapi kali ini naik mobil. Agak apa ya, feelnya jadi aneh gitu. Biasa naik motor di sini, sekarang naik mobil tuh kayak wah, ternyata kalau naik mobil tuh sepadat ini ya gitu. Kalau motor kan enak ya, selip gitu ya, nyelip gitu. Sekarang jam 11.48 nih teman-teman. Oh ya, total kilometer yang udah kita tempuh dari rumah sampai di sini teman-teman ya, selama 3 hari perjalanan itu sudah 766 km. Nah, untuk konsumsi BBM itu turun ya, jadi 12,7 km per liter. Karena kemarin waktu kita dari Pemalang menuju ke arah Purbalingga itu kan jalanannya ini ya teman-teman, full tanjak tuh, banyak nanjaknya. Jadi jalan pegunungan naik turun, jadi banyak kickdownnya. Makanya konsumsi BBM-nya turun jadi 1:12,7 gitu. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanannya sampai nanti kita ketemu tempat makan sate kambing cempek lemu di Slawi. Nah teman-teman, sekarang kita udah berpindah ke jalan alternatif. Ini Jalan Curug Cipendok ya namanya teman-teman. Nih, jadi harusnya kan kita lewat Aji Barang ya, tapi menurut Google Maps sudah lewat sini. Nah, setelah saya lihat-lihat tadi pas di lampu merah, oh ternyata motong jalannya lumayan jauh teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau kita ngikutin Jalan Nasional 6 itu kita ya agak lumayan muter ya teman-teman. Nah, kalau ini kita motong jauh, lumayan jauh gitu. Oke, kita lihat kayak apa jalanannya. Sepertinya jalanannya akan asik teman-teman. Wah, kon megok nggak goriting tuh gitu. Aduh. Nah, nanti di depan sini kita disuruh belok ke kiri teman-teman. Wah, kita lihat ya, mudah-mudahan jalannya nggak terlalu kecil juga ya. Oh ya, tadi tulisannya Bumi Ayu ke kiri. Ini nih repotnya mobil kalau terlalu panjang.
panjang dan lebar ya, jadi agak susah. Jalannya seperti ini nih teman-teman, masih oke lah dilalui buat mobil ya. Kita nyampe ke gerbang tol Slawi, jaraknya 80 km lagi, atau sekitar 2 jam 15 menit nyampe di Cempek Lemu. Jauh juga ternyata, lumayan deh. Oke teman-teman, sekarang kita udah di Bumi Ayu nih. Masih 58 km lagi buat menuju ke gerbang tol Slawi ya. Ini jalanannya lumayan bagus nih. Ini lingkar Bumi Ayu teman-teman ya. Jalannya lumayan gede. Ada ini kayak di Pantura nih, tengahnya ada pemisah gitu. Tapi nanti di depan sih udah ngeblong lagi ya. Cuma jalannya bagus, kayak ini lingkar Brebes Tegal itu loh. Nah, mirip kayak gitu jalannya. Kurang lebih kontur jalannya beton. Ada hijau ya. Asik jalanannya, asik. Cuman rame ya, agak lumayan padat jalanannya. Waduh, ini jalanan rusak. Gak kira-kira teman-teman, bolongannya banyak banget tadi di belakang ya. Ini di daerah Tonjong nih teman-teman. Tonjong nih Brebes ya, Brebes apa Tegal nih, antara dua itulah. Oh Brebes, bener tuh Brebes, daerah Brebes. Jadi lucu ya teman-teman, kalau kita dari Purwokerto lewat jalan ini mau ke gerbang tol Slawi itu kita masuk Brebes dulu, baru nanti ke Tegal lagi gitu. Jadi Banyumas, Brebes, Tegal, harusnya kan Tegal dulu baru Brebes ya. Tapi karena memang si Brebes ini dia agak nyimpang ya teman-teman, bagian belakangnya itu agak melebar. Jadi kita sebagian jalan ini masuk ke wilayahnya Kabupaten Brebes gitu. Sekarang jam 1 teman-teman ya, 12.54. Jaraknya masih 48 km lagi, atau 1 jam 17 menit kurang lebih. Lumayan berkelok-kelok, dan dari tadi lumayan banyak bis Sinar Jaya teman-teman ya. Ternyata di sini rutenya mereka. Murni Jaya tuh juga tadi. Oke teman-teman, kita isi bensin dulu yuk. Nih di daerah Tegal nih teman-teman, baru masuk Tegal. Kita mau isi Pertamax dulu teman-teman ya. Isi berapa ya, 200 harus cukup sih kalau ini nyampe Bandung. Oke. Enak banget jalannya teman-teman. Kosong ya. Nah tadi kita udah isi bensin 200.000 teman-teman, dapat setengah lebih sedikit ya. Ini harusnya buat sampai Bandung cukup sih bensin segini. Karena kemarin ke Jepara aja ya kurang lebih setengah tangki teman-teman habisnya ya. Harusnya cukup ya, kalau nggak cukup isi lagi ntar tengah jalan gampang. Ya wes, kita lanjut lagi teman-teman, masih sekitar 30 km lagi buat nyampe ke Cempek Lemu yang ada di Slawi. Ini enak jalannya nih teman-teman, sepi, terus lebar ya. Mirip ini ya, mirip Jalan Nasional 3. Kenapa nggak lewat Jalan Nasional 3 aja Kang? Penasaran, saya belum pernah lewat sini soalnya. Jadi pengen nyobain mumpung naik mobil kan. Jadi tahu nih seberapa jauh kalau ke Purwokerto naik mobil patokannya. Jadi enakan mending lewat mana, lewat selatan apa lewat tol gitu kan. Tadi tuh kita berangkat dari hotel itu kita jam berapa? Jam 11 ya. Jam 11. Terus muter-muter dikit Purwokerto, sekarang 1:30. Berarti kita udah berapa jam nih? 2,5 jam ya. Kurang lebih 2,5 jam kita berkendara teman-teman. Isi dong Pak. Oke, lanjut aja yuk teman-teman, kita ke Slawi. Kita sudah di alun-alun Slawi nih teman-teman. Sebentar lagi kita akan sampai nih.
Alun-alun apa tuh tulisannya? Alun-alun Hanggawana Slawi. Wah, ini kayak gini nih kota Slawi nih teman-teman, Kabupaten Tegal. Lumayan. Nih kayak gini. Wah, duh udah lapar nih perutnya guys, udah keroncongan. Jadi perjalanan sudah menempuh sekitar jam 11, 12, 1, 2, 3 jam ya teman-teman. Lumayan juga nih 3 jam. Tadi sempat berhenti sebentar beli telur asin. Sekitar berapa menit ya? Sekitar 15 menitan. Terus isi bensin 5 menit. Sisanya jalan full. Oke, bentar lagi kita sampai. Nanti kalau udah nyampe di sate kambing Cempe Lemu kita lanjut ya teman-teman. Mudah-mudahan nggak penuh tempatnya. Oke teman-teman, sekarang jam 4 ya. Jadi sebenarnya kita tadi nyampe sini tuh dari jam setengah 3 teman-teman. Cuman karena ini ngantri gila, makanan kita belum datang. 1 jam setengah lebih kita nongkrong di sini, baru satu yang datang. Dari yang tadinya penuh banget sampai sekarang kosong melompong, masih belum datang satenya. Ya Allah. Aduh, ya ngantri sih ngantri ya, tapi nggak gini juga. Ini sebelah kita tadi datangnya barengan sama kita nih teman-teman, ada di sebelah nih. Tapi mereka udah selesai tuh, udah balik udah dari tadi. Jangan kita, satenya aja belum keluar. Ya ampun. Ya ujian kalau touring ya beginilah teman-teman, harus pintar-pintar memanage emosi ya. Jangan sampai kelepasan. Nah kita tunggu aja deh teman-teman, nanti kalau udah beres makan kita lanjut lagi perjalanan ke arah Bandung ya. Aduh ampun, setelah 2 jam lebih nunggu teman-teman, akhirnya datang juga nih sate. Perut sampai udah melilit, baru setengah makan. Udah makan dulu, ntar ya kita makan dulu, nanti kita lanjut perjalanannya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di jalan tol Palimanan Kanci ya teman-teman. Nah ini situasi di depan ya, agak lumayan padat merayap karena ini udah besok sih, ada libur sehari lagi, tapi kayaknya orang-orang banyak yang memutuskan untuk pulang hari ini teman-teman ya. Lumayan padat terus jalur di depan kita. Ini kita jalan cuma 50 km per jam, hujan rintik-rintik dan hari juga sudah mulai gelap ya. Sekarang jam setengah 6 sore teman-teman. Gantian dulu sama istri, nanti setelah masuk ke tol Cisumdawu kita gantian lagi teman-teman. Lumayan. Aduh, ini agak lumayan ini nih teman-teman, menguras emosi tadi pas makan ya. Anjir, gokil itu, nunggu makan terlama seumur hidup saya 2 jam. 2 jam harus agak disentak dulu mbaknya. Aduh, harus agak disentak sedikit baru keluar makanan langsung. Aduh. Semoga kedepannya diperbaiki ya manajemennya itu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan. Ini agak mendung nih, hujan udah mulai rintik-rintik, tapi di depan udah mulai gelap sekali terlihat ya. Sepertinya di depan akan hujan lumayan gede, jadi kita harus ekstra hati-hati. Palimanan Kanci teman-teman. Kita tanya penumpang yang ini, Anda gimana? Perjalanannya menyenangkan nggak? Menyenangkan. Paling menyenangkan di mana? Di sini. Di sini di mana? Di Jepara apa di Purwokerto? Di Purwokerto. Purwokerto. Kenapa? Soalnya seru. Seru. Bukannya di Jepara lebih seru main-main itu? Main-main pasir pantai. Lebih seruan Purwokerto. Soalnya ada ayunannya. Oh, ada ayunan di hotelnya ya? Oh alah. Ya wis. Oke teman-teman, hari ini isi bensin 200.000 tadi ya di daerah Brebes teman-teman. Terus sekarang masih cukup bensinnya, jadi sepertinya nggak akan isi lagi sampai Bandung. Terus makan tadi, berapa nih makan tadi nih?
245.000 makan lumayan juga ya. Dengan menunggu segitu. Ada say sorry kak mbak kasirnya? Nggak ada, ya ampun. Setidaknya ya teman-teman, kalau misalkan emang lama atau gimana gitu ya, kalau saya juga kan punya usaha ya teman-teman. Setidaknya kalau konsumen itu terlalu lama nunggu atau sampai komplain gitu ya, apalagi tadi saya komplain juga cukup hard komplain gitu ya, jadi setidaknya ketika bayar atau apa tuh saya sorry lah, minta maaf gitu ya, karena udah bikin nunggu lama. Separah apapun antriannya, ini sedikit tips buat kalian kalau punya usaha apapun, kalau sampai bikin customer itu komplain apapun masalahnya, minta maaf duluan teman-teman gitu. Gimana pun kita yang punya usaha, kita yang harus lebih mengerti sama mereka gitu. Walaupun ya tetaplah harus ada saling pengertian antara pengusaha dan pembeli ya teman-teman. Tetap kalau saya berprinsip, kita yang punya usaha, kita yang harus lebih mengerti mereka gitu. Apalagi ini urusan perut bos, waduh, itu nggak bisa diajak kompromi ya kalau masalah itu gitu. Itu sedikit tips dari saya teman-teman. Kita lanjutin lagi perjalanan menuju ke arah Bandung ya. Kurang lebih kita akan sampai Bandung dalam waktu sekitar 1,5 jam teman-teman. Oke, semoga lancar jalanannya, tidak ada hambatan apapun. Kita kembali sampai ke rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Oke teman-teman, sekarang kita di rest area KM 164 nih. Waduh, udah. Sekarang sebenarnya tadi mau nunggu maghrib, cuman kayaknya masih agak lama teman-teman. Nanti paling di rest area berikutnya aja kita maghriban, atau mungkin di rumah ya sekalian di jamak. Ini agak lumayan padat juga kondisinya teman-teman. Nah ini dia mobil kita ya. Lumayan tadi di jalan juga lumayan padat nih teman-teman. Situasi di KM 164 rest area. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. BBM masih cukup, jadi nggak usah isi bensin lagi ya teman-teman. Ini sebelah kiri teman-teman ada hotel ya, hotel yang bisa bayar jam-jaman ternyata teman-teman. Swiss Bell Hotel. Oh, di rest area ini. Jadi kalau kita ngantuk, kita bisa bayar cuman berapa jam doang tuh di situ. Kayak misalkan sejam, 2 jam gitu ya. Kalau udah nggak tahan banget ngantuknya tuh, boleh juga nih. Rest area 164 arah Bandung ya teman-teman. Selamat jalan, semoga aman sampai tujuan. Jangan lupakan ceritakan kenyamanan rest area 164B. Oke, kita ceritakan ya. Rest area 164 toiletnya banyak teman-teman dan bersih. Jadi recommended kalau kalian mau buang air, terutama air besar teman-teman ya, itu bisa di rest area 164 karena dia banyak, rest areanya banyak, toiletnya banyak, terus udah gitu dia bersih gitu. Penjaganya juga ramah ya. Warung-warung banyak, terus nyari parkiran juga nggak susah, walaupun rame tapi ya nggak terlalu susah gitu. Apakah ada rest area yang lebih nyaman? Banyak, tapi ya kebetulan tadi berhenti di situ. Masjidnya juga ada proper teman-teman, cuman karena maghribnya masih agak lumayan lama, jadi nanti kita di depan aja kita sholatnya ya. Bensin sekarang setengah kurang sedikit, terus konsumsi BBM 12,8 ya kilometer per liter. Jadi mungkin sampai Bandung jadi 1,13 kayaknya, nggak tahu nih, kita lihat aja sama-sama. Tapi ya sekali lagi teman-teman, dengan konsumsi BBM di atas 1,12 ya, dengan bawanya lumayan agresif teman-teman, ngebut ya, main ngebut, terus di beberapa spot juga kita gaspol kayak salip-salipan gitu ya, momen-momen harus nyalip itu kan pasti kita gaspol ya gitu. Jadi nyetirnya juga bukan diirit-irit, bukan di kalem-kalem, enggak, kita nyetir tetap safety, ngebut ketika jalan kosong, terus ketika salip-salipan kita butuh power ya, kita juga kick down mobilnya, nggak di alon-alonin. Masih dapat 12,8 km per liter. Sungguh lumayan irit untuk mobil usia 20 tahun.
cc 2400 dan bobot 1,6 ton. Penumpang 3 orang dan barang. Oke, kita lanjut teman-teman. Nanti nggak jauh dari sini kita akan belok menuju ke tol Cisumdawu lagi. Nah, dari situ udah enak tuh, udah nggak terlalu jauh ya kita. Yuk, lanjut, tancap gas. Tol Cipali udah mulai padat nih teman-teman ya. Udah banyak orang-orang, terutama orang-orang Jakarta yang mulai pulang hari ini teman-teman, karena besok kan masih ada sehari ya libur sebenarnya. Jadi mungkin banyak yang manfaatin buat besok istirahat di rumah, buat nanti hari Kamis itu kerja lagi ya, tanggal 29. Tanggal 30 teman-teman mulai kerja lagi. Soalnya dari tadi lihat platnya B semua ya, rata-rata plat B semua gitu. Jadi mungkin mereka puas-puasin hari ini sampai siang di awal tempat wisata teman-teman ya. Terus akhirnya siang menuju sore mereka pulang. Jadi nyampe kota tujuan itu mereka malam, sama kayak kita. Kita pun berpikiran yang sama gitu, karena besok masih libur, jadi kita nyampe Bandung malam juga nggak ada masalah. Nah, ini di depan kita akan masuk ke tol Cisumdawu ya teman-teman. 1 kilometer lagi. Nanti kalau udah di Cisumdawu udah enak, jalannya udah kosong biasanya. Tuh, kalau kita lihat di sini rata-rata plat B ya teman-teman. Jadi para turis dari Jakarta pada kembali pulang ke rumah masing-masing. Tapi pasti besok bakal lebih padat deh kelihatannya. Feeling saya sih. Gila ya, plat H tuh. Plat H tuh kalau ketemu di jalan tol garang. Oke, sekarang kita masuk ke Cisumdawu teman-teman. Dah, ini mau kemana? Kirain mau belok kiri. Wah, enak udah. Oh, udah nyampe sini udah berasa dekat sama rumah. Padahal masih jauh nih sebenarnya. Lumayan, jaraknya masih sekitar berapa ya? Mungkin 90 km ya buat nyampe ke rumah. Di depan kita Gunung Ciremai teman-teman, tapi ketutupan sama awan. Tuh, terlihat siluetnya ya. Ini gerbang tolnya, gerbang tol Cisumdawu. Kita coba berapa bayarnya. Cisumdawu Utama. Oke. Kita tuh dari Tegal ya teman-teman tadi. 121.000 dari Tegal. Ngetap di Cisumdawu Utama 121.000. Nah, dari sini ke rumah itu cuma 84.000 ya kalau kemarin. Welcome to Cisumdawu again teman-teman. Alhamdulillah akhirnya kita mulai masuk ke tol Cisumdawu. Mudah-mudahan di depan ada rest area, jadi kita bisa sholat maghrib dulu. Kalau enggak ya di ini Cileunyi teman-teman. Rest area Cileunyi atau tanggung sekalian di rumah di jamak ya. Enaknya nih jalan tol sepi.
teman-teman, sekarang kita udah sampai di tol Padalenyi ya. Akhirnya udah dekat rumah nih, tinggal keluar satu gerbang tol aja udah dekat. Ya seperti biasa teman-teman, kalau udah mulai masuk jalan tol ini sudah mulai padat seperti ini karena cuma 2 jalur dan ini memang jalur utama menuju ke Bandung sih ya. Jadi ya pasti macet begini. Ya wes, nikmatin aja teman-teman. Aduh, banyak truk. Oke, kalau gitu berarti dengan ini selesai sudah teman-teman ya Wonder Journey volume ke-13 Bandung, Jepara, Purwokerto sampai kembali lagi ke Bandung dengan menggunakan Camry XV30 tahun 2005 ini teman-teman ya. Nah jadi di Wonder Journey kali ini bensin ya, untuk bensin itu berarti ngisi itu berapa kali tuh? Sekali di Jalan Pantura ya teman-teman mau menuju ke Jepara, sekali di sekali itu di mana ya, di jalan tol. Oh ya, di jalan tol ini teman-teman Batang sebelum menuju ke Purwokerto, itu dua-duanya kita isi 300.000. terus isi lagi kemarin di Tegal ya teman-teman 200.000 tadi di daerah Brebes, daerah Brebes itu isi 200, berarti 600 tambah 200 berarti 800.000 ya teman-teman untuk BBM. Untuk jarak kurang lebih ini di odometer 1040 km ya, berarti ya nyampe rumah bisa sekitar 1050 ya gitu, berarti 1000-an kilometer. BBM habis 800.000 rupiah teman-teman. Untuk fuel consumption rata-rata average untuk pemakaian kombinasi tol dan jalan ini ya suburban itu 12,7 km per liter ya. Jadi ini rute kombinasi, rute campuran, ada di kotanya ya, di Jepara sama Purwokerto. Terus rute antar kota, jalur trans ya teman-teman, itu juga sebagian ada yang menggunakan jalur trans sekitar 40% ya teman-teman ya, dan sisanya adalah jalan tol. Selebihnya sekitar 60% itu kita berjalan di jalan tol dengan kecepatan rata-rata 100 sampai 120 km per jam kita jalan di jalan tol. Gitu teman-teman. Ya lumayan irit lah, cukup dengan jarak 1000 km. Lumayan hemat ya. Kalau mau hemat banget ya naik si Unyil ya teman-teman. Naik Beat. Wah, udah gak ada lawan lah kalau itu mah. Oke, jadi akhir kata begitu teman-teman. Sampai ketemu lagi di Wonder Journey volume 14. Akan kemana kita masih belum tahu. Kalau ada saran teman-teman ya, enaknya kita jalan-jalan kemana, coba tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video ini. Terima kasih juga udah ngikutin perjalanan Wonder Journey volume 13 bareng sama keluarga kecil saya teman-teman ya. Semoga bisa menghibur, semoga juga bisa bermanfaat buat kalian yang mau road trip. Naik mobil tua nggak usah khawatir teman-teman ya, asal dirawat dengan baik, asal mobilnya sehat. Ini mobil juga umurnya udah 20 tahun, alhamdulillah. Di perjalanan aman sentosa. Insya Allah sampai kembali ke rumah teman-teman, karena belum di rumah. Aduh lupa itu bampian yang itu tuh gila tuh. Itu kalau naik apa katana lompat itu mobilnya. Nah jadi kira-kira seperti itu buat kalian yang punyanya mobil cuman mobil uzur ya teman-teman. Aduh lagi gak usah khawatir, selama kalian yakin mobil itu terawat, insya Allah baik-baik aja mobilnya. Tapi yang pasti memang mobil tua itu jangan pernah diforsir teman-teman ya, terlalu digeber sampai red light, itu sebisa mungkin hindarilah. Saya juga selama perjalanan jarang banget nyentuh di lewat 3000 rpm tuh, agak jarang ya teman-teman, karena memang sebenarnya si rasio gearnya Camry ini kan panjang-panjang ya, jadi dia emang agak jarang nyentuh di angka 3000 lebih ya, kecuali memang kita butuh power ya ketika di
nyalip di jalan tanjakan. Nah itu saya beberapa kali juga sampai 3.500 sampai 4.000, tapi lewat dari 4.000 rasanya di perjalanan ini nggak pernah ya teman-teman, karena memang ya power mobilnya juga cukup, hanya sampai 3.500 sampai 4.000 juga udah cukup banget buat nyalip di tanjakan teman-teman ya. Jadi ya nggak perlu sampai RPM 5.000 gitu, enggak lah saya rasa. Gitu guys. Yang penting itu kuncinya jaga kecepatan, gak usah terlalu diforsir, jaga RPM teman-teman ya. Kuncinya itu aja, jangan sampai kalian paksain di red line nanti jebol itu lama-lama teman-teman. Oke, alhamdulillah kita sebentar lagi akan keluar dari tol ini. Akhir kata begitu aja teman-teman ya, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih udah nonton. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Yang suka dengan videonya jangan lupa juga tekan tombol like teman-teman ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.